بالله من الشيطان الرجيم وقد جاءهم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل ورب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي محمد وعلى تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وذريته أجمعين وعلى كل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sebut nama kita kepada mereka yang masih diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan lahir batin, dan kita mohonkan disehatkan, diberikan kehidupan yang makin lama makin soleh, dan kita mohonkan mereka diwafatkan husnul khatimah. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Untuk orang tuanya yang sudah meninggal, sebut namanya Sumaila Arwahya Al-Qum.
Nas'alukal ijabah bil barakah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi'man lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tersebut karbon-karbon kita yang sudah meninggal, kemudian juga guru kita, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita muslimin muslimah mukminin. Allahumma antillahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasiman walahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. As'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga berdoa untuk anak cucu keturunan kita semua, mudah-mudahan mereka dijadikan anak cucu yang soleh-solehah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita berdoa khusus untuk sahabat-sahabat kita sekalian yang saat ini sedang sakit, baik sakit yang dirawat di rumah sakit atau sakit yang dirawat di rumah atau di tempat pengobatan masing-masing. Mudah-mudahan penyakitnya diberikan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isbi wa antasafi la syafiya illa shifauka syifaan la yughadiru saqama. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita juga berdoa untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang adil, makmur, aman, damai, tentram, sentosa, tentang perputaran harja. Rakyatnya diberikan kesempatan untuk terus berkiprah, membangun bangsanya secara bahu-membahu dan menjadikan bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang bermahrifah wa jinawi. Mudah-mudahan juga para pemimpinnya dijadikan pemimpin yang adil dan amanah, hakim-hakimnya, para jaksanya, para polisinya, para pejabat lainnya, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk senantiasa taat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mementingkan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak hanya mementingkan partai dan golongannya sendiri. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang tidak amanah, yang khianat, yang senantiasa hanya mementingkan kepentingan dirinya, kelompoknya, keluarganya, partai sendiri dan koalisinya sendiri, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang setimpal dan segera digantikan dengan yang lebih baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbaiki kualitas diri kita dengan cara meruqyah diri, membersihkan diri kita, mentazkiyah, membersihkan qalbu kita dengan dibacakan surah Al-Fatihah untuk diri, berharap diri kita dijadikan orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan kenikmatan, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas menghambakan diri kepadanya. Juga kita berharap dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki serta media secara bijak dan arif untuk mendapatkan kesempatan memperoleh manfaat dari silaturahim itu, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat, berupa rezeki yang thayyibah dan barokah, berupa kesempatan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesolehan amal untuk terus-terusan memperbaiki kualitas diri kita, dan diberikan kesempatan berumur panjang dan diwafatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dijadikan ahli golongan ahli surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antas rahim. Ya 'alim ma fis syudur, akhrijna ya Allah minad dhulumat ilan nur. Ya Allah, ya Rabbana, kabulkan doa dan permintaan kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah ya barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surat Al-Fatihah serta ucapan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan ucapan tersebut dan ucapan tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa ilaihi nusyur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia itu jadi abdinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada. Dan ketika beribadah kepadanya, kita tekankan dalam diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kita menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Dan memohon pertolongan, Allah memberikan petunjuk dalam Al-Quran dengan firman-Nya, ista'inu bisyabri sholat. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar puncaknya adalah sahur. Jadi berusahalah kalau mohon pertolongan itu kita melaksanakan tirakat, sahur, mengendalikan diri, dan juga bersyukur dengan cara sholat, yaitu bersujud, berruku, dan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengharap hanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan kesempatan untuk memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan dari Al-Qur'an. Ihdinas syiratal mustaqim. Mohon petunjuk dari Al-Quran. Dan Al-Quran petunjuknya sudah diamalkan, dipraktekkan keseluruhannya secara utuh oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Seluruh amalan Rasulullah adalah sumbernya Al-Quran. Tidak ada satupun apa yang dilakukan Rasulullah yang tidak ada dasar hukumnya dari Al-Quran, karena beliau hanya menyampaikan, hanya melakukan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, seandainya kalian ingin mendapatkan kesempatan mendapat petunjuk Allah, maka berbagilah manfaat dengan sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan ketika kalian diberikan umur panjang, maka berharaplah umur panjang itu soleh amal. Karena Rasul mengatakan, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amal. Orang yang terbaik itu orang yang berumur panjang dan amalnya soleh, amalnya baik. Dan amal yang baik, Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang bermanfaat, termasuk yang dipanjangkan umur, termasuk yang disolehkan amal, dan termasuk yang gemar untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk bisa mengajarkannya dibutuhkan upaya dari mulai membaca, kemudian kita memahami, kemudian kita mengamalkan, selanjutnya kita lakukan evaluasi diri, analisa diri tentang amalan kita apakah nikmat atau tidak.
Ketika nikmat segera ucapkan syukur, dan ketika kita merasa tidak nikmat kita ucapkan istighfar dengan cara bersabar. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang mampu menyampaikan ayat-ayat secara benar, secara tepat kepada sekeliling kita dengan bahasa kita masing-masing. Jangan paksakan hafal Quran dulu baru berdakwah, tapi sampaikanlah dariku, kata Rasul, meskipun satu ayat. Artinya sampaikannya itu bertahap. Rasul sendiri mendapatkan Al-Quran ini bertahap selama 23 tahun. Mudah-mudahan kita yang belajarnya baru tahun keempat ini ya, baru tahun keempat kan, itu pun pohodei itu ya. Rasulullah 23 tahun tapi poho punya. Nah, yuk kita sama-sama nikmati, syukuri di saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung. Alhamdulillah hari ini semuanya dalam segar bugar, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga di dunia maya sana, alhamdulillah dari Cirebon hadir ini kita bersama keluarga, dari Bandung hadir Ibu Is bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah yang akan kita baca hari ini masih mengulang dari yang kemarin sudah kita pernah baca, tetapi memantapkan diri, yaitu surat Al-Ma'idah ayat ke-67 ya, 67, dan kita akan baca 3 ayat sampai ayat ke-69. 67 sampai ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiquna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala عليهم ولا هم يحزنون. Senang bacanya Bu. Kita lanjutkan 2 ayat lagi ya. Ayat ke-70 dan 71. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan. لما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم فأموا وصفوا كثير منهم. والله بشير بما يعمل. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan bacaan kita surat Al-Maidah ayat 60 sampai 1, 5 ayat ini bacaannya benar dan baik sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau seandainya bacaan kita belum benar, belum baik, masih banyak salah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dari kesalahan yang kita perbuat ketika kita membaca Al-Qur'an. Yuk selanjutnya kita tambahkan kemampuan kita untuk memahami dengan memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan kita mulainya ayat demi ayat dari mulai ayat ke-60. Hai Rasul,
sampaikan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanat Allah. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi ini perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan Al-Quran yang sudah diturunkan Allah. Ingat, Al-Quran diturunkan secara bertahap, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan setiap diturunkan Al-Quran, Rasulullah sampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu, Al-Quran ini 30 juz, 23 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ges umur 70, tapi ngajinya kakara kamari, hayang apal, ulah mulas, ulah mencretnya. Sebab naon, ges kadarna. Rasulullah menyampaikannya dalam waktu 23 tahun kepada masyarakat, kepada umat, kepada yang ada di sekitar beliau. Ya, ada yang baru 10 ayat sudah mati. Ada yang sudah 10 juz sudah mati, maksudnya 10 juz disampaikannya. Tapi mereka mah begitu disampaikan apa Bu? Beda aja kurangnya. Kurang mah alhamdulillah minum pohon daripada apalnya. Bubar pohon, malah ke ngaji kene geus pohon. Bieu anu bieu dibaca. Cok mimitina naon cenah ayat nu bieu. Ah, geus pohon. Baik. Jadi kita syukuri hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk memahami bahwa Rasulullah SAW ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran. Dan Allah lah yang menjamin bahwa beliau ketika menyampaikan Al-Quran tidak akan ada yang ganggu. Artinya tidak akan ada yang mampu mengganggunya. Banyak yang ganggu, tapi tidak akan ada yang mampu. Ya. Ibu bapak juga gitu. Jangan meminta kepada Allah untuk tidak diganggu orang lain. Biarkan orang mengganggu, tapi berikan kepada kita kemampuan. Apa dikira model begini nggak ada yang ganggu? Banyak. Kasep mah ganggu pasti no. Kasep doi, pan tulis malah nggak ganggu. Eta mengarayu beda Bu. Ya, namun ibu-ibu diganggu na Bu. Ibu-ibu doi, para bocah laki kan gitu nyebutnya. Ya. Baik, jadi di ayat ini ditegaskan, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan ini oleh Rasulullah disampaikan juga kepada kita. Ya, kalau kalian sudah baca, kalau sudah tahu, kalau sudah bisa, kalau kalian sudah nikmat, sudah amalkan, maka sampaikan kepada yang lain. Beliau mengatakan, baligh ani walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada kita itu karena Rasulullah juga diperintahkan Allah untuk sampaikan kepada manusia dan kamu pasti tidak akan diganggu. Jadi orang yang menyampaikan dengan benar pasti tidak akan diganggu. Kalaupun diganggu pasti punya kemampuan. Begitu ya. Berikutnya, yuk kita lihat ke ayat ke 68. Katakanlah. Jadi maksudnya Rasulullah disuruh mengatakan, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Tuhan. Ya, itu. Taurat, Injil, dan Zabur diturunkan kepada Nabi sebelumnya dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang disebut ahli kitab itu tidak disebut beragama kalau tidak mengamalkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Di sini disebutkan. Jadi kalau sekarang ada yang tidak mengimani Al-Quran berarti tidak beragama. Maksudnya beragama itu apa? Agama itu adalah Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Ada agama yang lain itu yang ngaku-ngaku silahkan saja. Nggak dilarang di dunia mah. Mau kencing di atas udara juga boleh. Bu ya, boleh Bu ya. Kencing di udara boleh. Boleh, nanti kalau naik pesawat mana ibu teh turun di kapal cilingan di rumah artinya. Nah, ya. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Jadi ketika Rasulullah berdakwah kepada ahli kitab, ya, yang suka membaca Taurat dan Injil dan Zabur, kemudian mereka itu makin durhaka.
Kenapa? Tidak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan syahwatnya, bertentangan dengan yang mereka maui. Karena mereka juga Taurat dan Injil sudah mereka selewengkan. Ya, tidak semuanya diikuti. Dan juga hati-hati nih Pak Bu. Sering kita baca Al-Quran, tapi tidak semua yang ada di Al-Quran kita amalkan. Bahkan dianggapnya, itu kan Al-Quran, itu kan dulu, itu kan Rasul. Tidak. Semua yang ada di Al-Quran itu untuk masing-masing manusia. Itu Pak. Jadi langsung dipilihan. Baca KB. Mau dipilihan, ya, mungkin buka hutang, yo, mungkin mengelir siak, yo, ya kan gitu ya. Untuk baca KB. Insya Allah Al-Quran memberi rahmat. Semua ayat dari Al-Quran itu ada maunahnya, ada. Tapi boleh kita mencari yang sesuai dengan petunjuk Rasul, mana yang mau didahulukan. Ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sobiin, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi manusia itu di zaman itu ada 4 macam. Yang pertama yang namanya orang-orang mukmin, ya, mukmin. Kemudian ada orang Yahudi. Yahudi itu tidak mukmin, ya. Kemudian berikutnya Sobiin. Sobiin itu yang tidak mendapatkan ilmu baik dari Yahudi ataupun dari Nasrani dan Nasrani. Ya. Jadi ada 4 golongan manusia: mukmin, Yahudi, Nasrani, dan Sobiin. Pada mereka diberikan informasi siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah. Artinya mengimani apa yang diturunkan kepada mereka dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia percaya kepada hari akhir dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran. Artinya tenang hidupnya. Ya, yuk kita lihat di ayat ke-70-nya. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami putus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Jadi kalau tidak sesuai dengan selera, mereka berolok-olok, bahkan mereka bunuh. Ada yang dibuli dulu sebelum dibunuh. Itulah kelakuan mereka. Ya, Bani Israel yang tidak beriman. Sekali lagi, Bani Israel yang tidak beriman. Karena Bani Israel ada yang beriman, tapi cuma sedikit. Ya. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana terhadap mereka dengan membunuh para nabi itu. Maka karena itu mereka menjadi buta dan peka. Kemudian Allah menerima taubat mereka, kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Ada yang bisa diambil sebagai manfaat informasi dari ayat 67 sampai 71 dari Al-Maidah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu, kemudian mampu mengamalkan, menikmati, dan menyampaikan. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis sebelumnya kita berzikir, wirid, dan bersolawat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن ثانيك هو الأبتر بسم الله